istri tapi tidak bersama, apakah saya berdosa? Tergantung ini apakah keduanya ridho atau tidak. Kalau keduanya ridho ya nggak berdosa. Ustazah, di zuhur, waktu di zuhur di tempatku 11.30. Oke, sebentar. Tapi azan jam 12. Apakah sah sholat sebelum azan tapi udah masuk waktu zuhur? Boleh. Tapi pasti ya, harus pasti ya. Ustazah, apa benar dulu Nabi bersentuhan dengan istrinya tidak batal wudhunya? Ini adalah ikhtilaf, Mbak. Rasulullah pernah mencium istrinya sebelum sholat. Sehingga banyak yang menyatakan boleh bersentuhan wudhu suami istri. Tapi satu sisi Rasulullah pernah tidak ingin bersalaman dengan istrinya. Sehingga dia mengatakan, orang mengatakan tidak boleh bersentuhan. Itulah sebab terjadinya perbedaan pendapat. Gak usah pusing, lihat ikuti yang mana aja yang kita mau. Oke. Ustazah, oke, tolong jawab ya, aku tolong ya. Gimana kalau terputus? Apa mau pertanyaannya dijawab? Apa perlu? Pertanyaannya putus. Terus aku mau jawab apa? Aku baca dulu isi hatinya ya. Apa pertanyaannya? Ustazah tolong jawab ya. Apa perlu? Tutup. Oke ya. Ustazah, apakah boleh baca Yasin dan Al-Muluk tidak dalam keadaan berwudu? Kalau sekedar mengulang hafalan tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tapi kalau membaca Al-Quran usahakan wudu, kecuali bacanya dari buku doa-doa. Kalau dari baca buku doa-doa yang ada terjemahan, ada latinnya, masih ada sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib wudu. Oke. Ustazah, habis sholat lebih bagus berdoa dulu atau zikir dulu? Ya, zikir dulu baru doa. Di mana-mana zikir dulu baru doa. Ya, kita memuji Allah dulu baru kita berdoa. Iya kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Nah, kita puji Allah dulu baru kita berdoa. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Gitu ya. Sebentar ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Apa boleh keramas dan sisir rambut saat haid? Tidak ada dalil yang betul-betul mengharamkan itu. Nggak masalah. Boleh kan niat sholat dan sholat sunnah digabung jah? Nggak boleh. Mana boleh niat digabung? Ya, dalam beramal satu niat satu amal. Tidak boleh niat sengaja aku sholat qobliyah zuhur plus sholat zuhur karena Allah. Tentu nggak bisa. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Ustazah, oke, nanti madu setelah ini ya. Apa boleh sholat duha membaca ayatnya selain ad-duha? Jadi begini, rakaat pertama itu saat baca ad-duha dianjurkan baca asyams. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha ya. Rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha ya. Tapi itu cuman anjuran, itu bukan kewajiban. Kalaupun teman-teman mau baca surat lain seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, benar sekali Mbak, itu sebab Nabi pernah, bukan menyenggol Mbak, mencium Mbak. Ustazah, kalau ngambil semua mazhab gimana? Boleh, tapi dalam kasus yang berbeda. Misalnya dalam hal wudu kita ikut Imam Syafi'i. Perbedaan mazhab itu kan banyak. Coba teman-teman aku jelaskan, share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Supaya kita bisa berteman bersama di akun ini. Aku jelaskan sebentar perbedaan mazhab. Contoh, bersentuhan wudhu suami istri. Bentar ya guys, kucingku mau minum tapi airnya kurang. Bentar ya. Oke. Ini Bob. Bob. Let's go. Oke, sebentar ya guys. Apa tadi ya teman-teman ya. Jadi gini, perbedaan mazhab ya teman-teman ya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. Contoh misalnya bersentuhan wudhu suami istri. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Maliki bilang tidak batal. Imam Hanafi bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Contoh bacaan ruku dan sujud saat sholat.
Imam Syafi'i bilang cukup 1 kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Imam keduanya mengatakan kalau sholat berjemaah minimal mesti 3 kali. Dan kalau sholat sendiri itu minimal itu boleh lebih dari 3 kali. Perbedaan mazhab itu banyak Mbak. Mbak terserah mau pilih yang mana. Dalam hal wudhu Mbak ikut Imam Syafi'i misalnya. Dalam hal bersentuhan dengan suami, Mbak ikut Imam Hanafi misalnya. Itu nggak jadi masalah ya. Jadi nggak ada problem. Cabut uban hukumnya apa? Cabut uban hukumnya adalah makruh. Jadi kalau bisa teman-teman boleh ubannya dibiarkan saja kecuali gatal. Ustazah, jika selesai haid sebaiknya kita mengaji dulu apa berzikir dulu ya Ustazah? Oh, jika selesai sholat, zikir dulu baru berdoa. Zikir dulu baru berdoa. Zikir dulu baru berdoa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Selesai berdoa sholat fardu, apa diharuskan berzikir, guys? Kalau mau doanya mustajab, teman-teman zikir dulu lah, baru doa. Jadi kan gini guys, kita puji Allah dulu, baru kita doa. Kan gitu konsepnya kan? Oke, kita puji Allah dulu, baru kita berdoa. Iya dong, abang nih ganteng dang. Minta duit dong bang. Kayak gitu kan dengan suami kan. Kalau bisa pula. Tapi kalau dengan Allah sama. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita puji Allah dulu baru kita berdoa. Oke. Ustazah, niat puasa Senin Kamis. Udah puasa Kamis, boleh nggak kalau puasa? Karena kalau nggak puasa, nggak apa-apa. Kalau udah niat, pengen dibatalkan nggak apa-apa. Kan dia puasa sunnah. Cat rambut warna hitam haram mutlak ya. Kalau oke, aman ya. Oke, cat rambut warna hitam haram mutlak ya Mbak. Ustazah, boleh nggak kita membaca Al-Waqiah lagi haid lewat buku yang banyak terjemahan atau banyak latinnya ya. Ustazah, sholat taubat, hajat, tahajud, witir, dan doa baru digabung. Boleh. Selesaikan dulu semua sholat, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan zikir dan doa. Puasanya Senin, tapi nggak puasa Kamis, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Kalau sholat malam dibanyakin doa atau zikir, dibanyakin doa. Ya, dibanyakin doa. Zikir sekedarnya aja banyak doa. Karena saat sholat malam itu adalah doa kita sangat mustajab ya. Setelah sholat mana dulu istighfar atau al-fatihah? Bebas aja mah kalau itu. Bebas aja kalau itu Mbak, is okay Mbak, nggak ada masalah ya. Mau yang mana duluan nggak masalah ya. Ustazah, oke. Apa kalau doa atau zikir hanya dalam hati? Boleh dalam hati, nggak harus pakai mikrofon. Ya boleh kok dalam hati, nggak masalah ya teman-teman ya. Doa dan zikir dalam hati boleh, dilafazkan boleh, pakai mikrofon boleh, bersuara boleh, bebas ya. Ustazah, keputihan boleh sholat enggak? Jangan. Keputihan tidak boleh ya. Jadi kalau teman-teman keputihan, teman-teman harus cebok dulu. Keputihan cebok dulu sebelum teman-teman sholat. Celananya tadi nggak usah dipakai lagi ya teman-teman ya. Ustazah, doa waktu duduk pertama dalam sholat sampai mana Kak? Maksudnya duduk pertama doa apa? Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya. Ustazah, oke, aman ya. Kalau sholat duha sudah jam 10 masih bisa nggak? Sholat duha itu pokoknya lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Dan kemudian dilakukan minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Totalnya adalah 12 rakaat ya. Rakaat 1 dianjurkan asyams, rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi kalaupun enggak masalah. Tahiyat awal batasannya apa? Batasan tahiyat awal adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Ustazah, setelah sholat malam cuman zikir tapi enggak doa.
Sayanglah. Karena kan banyak yang perlu teman-teman doakan. Anak yang belum soleh perlu didoakan. Hutang yang masih banyak perlu didoakan. Hati yang gelisah perlu didoakan. Orang-orang zalim perlu didoakan. Iya kan? Sayanglah kalau nggak doa. Ustazah, saya oke gitu ya. Siap Mbak Aruna ya. Ustazah, kalau lagi haid pas waktu duha amalannya apa? Boleh berzikir, mengingat kekurangan diri, sholawat atau sekedar mengulang hafalan di dalam pikiran kita, atau boleh baca buku-buku fadilah ayat tetapi dari buku bukan dari Al-Quran. Sholat boleh duduk nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan duduk, tapi fa'ilam tastati, kalau nggak sanggup. Ya, selagi masih sanggup duduk, duduk dulu ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan lonceng live dan videonya. Supaya kita belajar banyak di akun ini ya. Ustazah, celana yang terkena keputihan, mana lah tadi ya. Oke, keputihan. Cepet kali pun pertanyaannya kayak rudal aku tengok. Baik-baik apa geng? Nulisnya pelan-pelan ngapa guys? Istiqoroh dulu baru nulis. Oke, keputihan. Pokoknya celana yang udah keputihan jangan lagi dibawa sholat ya. Oke. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Doa setelah sholat malam cuma dibatin doang nggak apa-apa. Dibatinnya apa maksudnya nih? Dalam hati maksudnya. Iya, siap ya. Ustazah, oke. Doa supaya ketemu ustazah. Kalau nggak siap mental, hati-hati ya. Kalau ketemu aku nanti lebih susah move onnya. Kasihan teman-teman, makanya aku nggak mau. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Posisi kaki saat duduk antara dua sujud dan tahiyat gimana? Kada baiknya teman-teman pergi ke channel YouTube aku. Di sana kita udah praktek sholat dalam keadaan duduk ya. Cari YouTube aku Ustazah DR Nelaluki. Cari judulnya sholat dalam keadaan duduk. Oke. Di sana ada prakteknya. Oke, gitu ya. Aman ya guys. Siap ya. Oke ya. Ustazah, oke, doa setelah sholat malam cuma dibatin boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, siap. Sholat yang tertinggal saat haid tidak perlu diganti ya. Oke, sholat yang tertinggal saat haid nggak perlu diganti ya. Oke, Ustazah, tapi sholat duduk di kursi nggak ada masalah ya. Ustazah, bagaimana cara menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal? Ya usaha, setelah itu hasilnya nggak usah difikirkan. Teman-teman percaya atau tidak, selama aku kuliah S1, S2, S3, aku belajar aja. Aku nggak pernah lihat nilaiku. Karena aku yakin antara usaha dan hasil itu sinkron. Nggak pernah aku lihat nilai aku. Tahu-tahu pas di akhir udah ditelepon, nanti maju ke depan ya Nelaluki karena cum laude gitu. Nggak peduli aku sama nilaiku. Karena yang penting aku berusaha aja. Itu S1, S2, S3 guys. Nilaiku sampai semester 5 nggak aku ambil-ambil. Dan orang tuaku juga nggak peduli sama nilai. Iya, sama dengan kerjaan aku sekarang. Satu pun aku kalau apapun kita achieve target ya, targetnya segini nggak pernah aku baca. Aku kerja aja kayak biasa. Tahu-taunya nomor 1. Tahu-taunya dapat reward. Tahu-taunya jadi pemenang. Tahu-taunya jadi top kreator. Tahu-taunya jadi macam-macam, ya kan? Oh iya ya, kadang-kadang diumumkan pun aku nggak baca juga. Ya, Ika, alhamdulillah nih kakak achieve sekian, ini bagus banget nih. Oh iya ya, itu udah chat 2 minggu yang lalu bahkan gitu ya. Karena bagiku belajar itu lakukan aja sesuatu dengan konsisten. Tidak mungkin usaha mengkhianati hasil gitu lah. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Gak pernah aku ngejar-ngejar cum laude, ngejar-ngejar nilai, gak pernah. Memang gak pernah sama sekali. Karena memang orang tuaku juga gak pernah nanyain laporku, nilaiku. Yang penting dia lihat aku belajar. Udah, ditanya juga mereka nggak ngerti karena orang tuaku nggak sekolah. Karena orang tua juga nggak sekolah ya guys. Jadi yang penting dia lihat anaknya belajar udah selesai gitu kan. Kerjaanku sekarang juga nggak ada aku lihat-lihat
hasilnya atau aku lihat-lihat pengen target sekian, enggak. Ada target ada, cuman aku nggak mikirin targetnya, aku kerja aja terus. Ya otomatis lah kita capai karena kita kerja terus misalnya. Kan kerjaan yang lain ya maksudnya. Gitu kan? Kayak gitu guys, ya kan? Nah, oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Jadi seperti itu caranya. Ya, insya Allah ikhtiar itu jangan cepet-cepet pengen lihat hasil. Kerja aja, Allah nggak akan mungkin mengkhianati usaha kita, ya kan? Oke, nah aman ya teman-teman ya. Iya, yang penting belajar aja. Karena, ini maaf ya, kalau kita kerja untuk cari nilai, ternyata nilainya rendah, kita kecewa. Ujung-ujungnya kita nggak mau lagi belajar. Kalau kita kerja untuk cari uang, ujung-ujungnya nggak achieve, nggak capai target, kita capek. Ujung-ujungnya kita berhenti untuk kerja. Kalau kita kerja mengharapkan gaji, pas lembur nggak dibayar, sakit hati kita. Ujung-ujungnya kita nggak jadi mau lembur. Padahal loyalitas dan integritas kepada perusahaan itu poin penting bagi orang-orang yang bekerja. Kayak gitu kan? Teman-teman yang misalnya jualan, misalnya lontong atau jualan apa di luar, kalau lihat hasil terus, pas dia turun males ngerjainnya. Ya, tapi kalau kita ikhtiar aja dulu, apapun hasilnya itu biasa, ya kita terus lakukan dengan konsisten. Oke, gitu ya guys. Ya memang gitu, intinya konsisten. Nggak ada lagi yang lain. Jangan coba-coba ngalahin orang-orang yang konsisten. Kita baru jalan, dia udah lari. Kita udah lari, dia udah naik ke atas gunung ya. Di dunia ini pemenangnya bukan orang-orang yang pinter, tapi orang-orang yang konsisten. Tapi beneran, aku nggak pernah lihat nilaiku selama aku sekolah. Mungkin pernah dulu di awal kelas 1 SD gitulah. Dan orang tua aku pulang habis jemput lapor yang penting naik kelas. Naik kelas nak, naik mah. Berapa-berapanya dia nggak pernah lihat lapornya. Enggak. Nggak pernah lihat lapornya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Karena orang tuaku juga nggak peduli sih. Nah, mirip-mirip sih kayak aku. Ustazah, oke, betul. Aku udah 7 tahun jualan tapi tetap jalan karena nggak mikir hasil. Iya dong. Hujan tetap kalau jualan tetap buka kan. Mana ada hujan tutup karena hujan tutup. Kan nggak ada. Iya nggak? Woi hujan lebat tutup yuk kedainya. Kan nggak ada. Buka aja terus kan. Hei mati lampu tutup kedai yuk. Kan nggak ada. Buka aja terus. Nanti akan ada hasilnya. Oke. Gitu ya. Ustazah, oke aman ya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Ustazah, oke sebentar. Ya pakai lipstick apa? Button Scruff. Ustazah, buka selalu ya. Ustazah, kalau sholat fajar itu adalah sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Yang penting teman-teman adalah udah azan dulu. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, sebentar ya. Pakai hijab apa? Apa ya hijabnya? Nggak ingat aku. Ini manja kayaknya Ivan Gunawan. Oke, Ustazah, kalau keputihan celana diganti wajib nggak? Ya dong, ya dong. Kalau teman-teman lagi keputihan, teman-teman boleh cebok sebelum sholat. Lalu kemudian teman-teman boleh buka celananya ya. Oke, ya sholatnya nggak usah pakai celana lagi. Tapi jangan lupa letaknya di mana ya. Simpan dalam tas baik-baik. Bilang sama dia, nah, jangan kemana-mana ya nah gitu. Ustazah, oke ya. Oke, aman ya guys. Oke, Ustazah, zikir dulu atau doa dulu? Zikir dulu, kenapa dari tadi banyak nanya zikir dulu atau doa dulu ya? Kenapa, ada apa? Ada video yang beredar lagi. Zikir dulu atau doa dulu itu bebas aja teman-teman. Bebas aja. Tapi baiknya adalah zikir dulu guys. Ya kita zikir dulu baru kita berdoa. Kita minta, kita puji Allah dulu baru kita doa. Oke. Zikir dulu ya teman-teman ya. Ustazah kalau kesiangan bangun qobliyah subuhnya. Apakah kita bisa qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu sholatnya kita masih bisa melakukan qobliyah. Oke, selagi masih ada waktu sholatnya kita masih bisa lakukan qobliyah. Oke, jadi gini mbak, misalnya azan zuhur jam 12:30. Teman-teman baru sholat jam 1 siang. Oke, maka teman-teman boleh qobliyah dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Oke, gitu ya teman-teman dan boleh dilakukan di rumah kok.
Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh follow akun aku, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke? Ustazah kok rapi terus? Rapi terus ya karena aku menghargai teman-teman semuanya. Oke, Ustazah kalau suami pinjam uang buat usaha tapi tidak dikembalikan ke istri, hutang tetap hutang. Hutang tetap hutang. Jadi dia tetap harus dikembalikan. Ya dimintalah ke suaminya. Kan itu hutang dia. Kalau kita nggak ridho nanti dia tetap berdosa. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Kalau nggak rapi, nanti malas nonton. Iya kah? Iya kah? Kayaknya enggak deh. Yang penting ada edukasinya kan. Cuma aku ngargain teman-teman aja sih. Ya inilah. Ya memang kayak gini kan aku hari-harinya gini aja sih. Oke gitu ya. Masa aku pakai daster pula live? Nah ceritanya. Ustazah kok pakai daster bolong? Yang penting kan paham kan geng. Masa kayak gitu? Ustazah kok pakai daster? Yang penting kan teman-teman paham. Oke ya, oke. Capcus, mantap juga. Aku coba lah besok. Oke ya teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Iya, coba ya besok pakai daster. Saja kok pakai daster, yang penting kan paham, guys. Yang penting kan ininya, guys, bukan bajunya, geng. Iya kan? Siap ya, canda ya, guys. Ustazah, oke, bentar ya. Saya masih punya angsuran mobil. Saya mau umroh, boleh nggak? Jangan. Lebih baik bom dulu ininya, angsurannya. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Oke, nah jadi daripada memperbanyak kebaikan. Oke, jadi maaf teman-teman yang masih punya hutang bank, KPR bank ya. Saran aku teman-teman maksimalkan dulu untuk melakukan yang namanya teman-teman maksimalkan dulu untuk melakukan yang namanya lunas dulu ya. Lunas dulu ya. Ustazah, oke, aman, sehat ya. Ustazah kalau sholat bajunya nggak ganti gimana? Sholat bajunya nggak ganti gimana? Selagi bajunya itu tidak terkena najis, jadi nggak masalah ya. Selagi bajunya itu tidak terkena najis, tidak masalah ya. Jamnya Samsung ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, anak yatim piatu ada batas usia nggak? Kalau perempuan hatta ya belagun nikah sampai dia menikah. Kalau dia laki-laki sampai dia mandiri. Ustazah, oke, bagaimana hukumnya memelihara guguk di rumah? Jangan, nanti malaikat tidak mendekat. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, kalau baju habis tidur boleh dibawa sholat selagi nggak kena najisnya nggak apa-apa. Tapi saran aku sediakan satu baju untuk sholat. Aku punya satu baju kemeja yang ketika aku bangun lalu kemudian pakai baju itu lalu kemudian pakai mukena. Itu jauh lebih aman ya dan kita lebih siap menghadap Allah ya. Ustazah kalau kita wudhu pegang kemaluan batal nggak? Batal. Memegang kemaluan langsung dengan tangan batal. Tapi kalau garuk-garuk doang di depan tidak batal. Ustazah darah nyamuk batal nggak? Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Ya sama dengan kotoran cicak kering itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kalau minum batal wudhu nggak? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali kalau makan minumnya sambil kentut. Ya memang iya. Memang iya geng, jangan ketawa. Ya, jadi jangan ketawa guys, aku serius nih. Ya, jangan ketawa setelah ini, diam dulu ya. Jadi, jangan ketawa geng. Ya, itu beneran tuh, aku telanjur bicara, tapi yang aku bicarain bener. Ya, habis ngambil wudhu, lalu kemudian dia makan minum, boleh. Jangan ketawa kataku. Ya, nah jadi malah ketawa. Ini kan serius guys. Ya kan habis makan minum, lalu kemudian habis wudhu, lalu teman-teman makan minum tidak batal. Terus sholat, boleh. Kecuali sambil kentut, baru batal. Nah ceritanya. Oh ya? Oke. Ketawa juga nggak apa-apa sah. Oke ya. Ustazah sholat isyrok jam 6 boleh nggak? Tergantung sih. Jadwal isyrok itu di daerah masing-masing beda-beda mbak.
Ya beda-beda ya. Coba ya sekitar 1,5 jam lah dari azan subuh ya. Oke, Ustazah, oke. Tapi gimana orang pengen ketawa? Ya udahlah, gimana lah ya kan. Oke, Ustazah, sebentar ya. KB tetap 15 hari ke atas ya Mbak. Ustazah, apa hukum sholat cuman pakai daleman aja? Sebenarnya tidak masalah, cuman adabnya kurang. Jadi yang penting teman-teman benar-benar mukenanya tertutup, bahannya jatuh, tidak transparan, sebenarnya nggak apa-apa. Karena mukena itu nutup aurat, inti sholat nutup aurat, cuma adabnya doang nanti yang kena. Oke, Ustazah, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau dijilat kucing pas mau sholat, apakah wudhunya sah? Sah. Jilatan kucing tidak najis. Dalam kitab Fiqh Sunnah wa Adillatuhu Habazu'aili dijelaskan bahkan air bekas jilatan kucing itu bisa dipakai wudhu dan bisa diminum. Oke. Ustazah, kapan sholat taubat dilaksanakan? Bisa siang, bisa malam. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Kalau sholat pakai sarung nggak masalah. Yang penting benar-benar ketutup ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Mbak Rahma Akila yang penting lebih dari 15 hari langsung sholat. Itu adalah namanya istihadah ya teman-teman ya. Istihadah ya. Aku nggak haid tapi suka ngeflek kalau mau sholat harus mandi wajib nggak? Kalau fleknya kurang dari 24 jam itu istihadah langsung sholat. Kalau fleknya di atas 24 jam itu adalah haid. Selebew, pagi-pagi udah selebew aja kawan. Ya, siap Mbak Eli, Mbak Mayrita, Mbak Dasini ya. Masya Allah, siap Mbak Salma. Pagi-pagi sarapan lontong Medan. Oh, aku siang kemarin makan lontong Medan. Siang kemarin ya kalau nggak salah ya. Siap Mbak Adda, oke Mbak Nami, oke siap Mbak Maisa ya. Penyakit minta doanya, amin. Iya amin, semoga Allah sehatkan ya Mbak. Siap Mbak Suratman, Mbak Frida, Mbak Zaki dan Mbak-mbak lainnya. Masya Allah ya. Oke siap Mbak Faryani Ling ya. Pak Den Bagus, Mbak Sadiah, jazakunallah ya. Oke siap Mbak N12, semoga teman-teman sehat, tetap di positive vibration. Apapun yang terjadi berprasangka positif, berkata baik, insya Allah kita jadi baik. Aku sehat, semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Siap Mbak Vina, Mbak Tia, Mbak Epoy ya. Oke Mbak Emiriadi, siap. Minta nomor Japri, balasnya 2 tahun. Aku tuh paling lama balas chat guys. Itulah dia problemnya ya. Dari dulu guys, dari dulu aku mulai pakai handphone itu nggak tahu kenapa kalau chat itu aku susah sekali untuk bisa lebih fokus gitu ya. Mungkin karena hilir mudik kali ya. Oke, semoga lancar hari ini. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Sebelumnya kita doa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Mantap ya pagi semuanya. Aku coba doa lagi ya. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kami pemahaman. Kita nggak cuma ngerti tapi kita paham. Dalam agama Islam itu ada arafa ya'rafu, artinya tahu. Tapi ada fahima yafhamu, artinya paham. Apa beda tahu dengan paham? Kalau tahu itu ya oke, sholat duha aku tahu. Tapi caranya gimana? Oh nggak terlalu paham sih gitu. Jadi paham itu harus sampai ke teknis operasionalnya kalau di kantor itu. Ya harus ngerti cara mengerjakannya. Itulah dia paham. Makanya kita sampai paham. Jadi ngerti maknanya, ngerti caranya sampai dia bisa teraplikasikan dengan baik. Makanya pertanyaan teman-teman sedetil apapun aku jawab. Kenapa? Tujuannya adalah supaya paham dan dilakukan. Karena kalau nggak paham nggak bakal dilakukan teman-teman. Ngerti sholat duha itu melapangkan rezeki, nggak paham caranya gimana mau melakukan. Ya kan, ngerti bahwa sujud sawi itu kalau lupa rakaat, kalau nggak ngerti caranya, kalau nggak paham caranya gimana mau diamalkan. Nah inilah kekurangan kita
kita lah selama ini ya, termasuk aku ya, cara belajar aku cuma ngerti aja tapi nggak paham gitu ya. Maka semoga makanya doanya Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Paham itu harus sampai ngerti caranya, harus detil, karena kalau enggak cuman ngerti aja. Oke, aman ya. Mau pinjam kacamatanya? Mantap kali ya. Siap. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillah ya. Siap Mbak Laili ya. Oh, Ion Premier ya. Kita boleh mulai ya teman-teman ya. Siap ya. Ustazah, suami kerja bareng termasuk menafkahi nggak? Iya, intinya kalau kerja bareng Mbak kan ridho. Kalau Mbak ridho udah aman itu Mbak. Kalau Mbak ridho itu udah aman ya. Oke, sebentar ya. Oke, bismillah kita mulai ya teman-teman, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Saya sedang ngaji, suami mengetahui, lalu suami panggil untuk dilayani, berhenti ngajinya karena mengaji hukumnya sunnah, baca Quran itu sunnah, melayani suami wajib. Kalau harta yang sudah dihibahkan, orang yang dikasih sudah meninggal, itu gimana? Kalau dihibahkan ya dia tetap hibah, walaupun orang itu udah meninggal tetap milik orang yang dihibahkan ya. Oke, Ustazah, saya ambil KPR, sekarang udah dijual bank karena nunggak, DP rumahnya belum lunas, haruskah tetap bayar? Tidak, kalau akadnya udah putus udah nggak usah bayar lagi ya. Ustazah, beda nafkah sama biaya hidup sama nggak? Sama, nafkah itu pokoknya sandang, pangan, papan, bukan sekedar makan. Kan banyak tuh suami-suami yang cuma ngasih makan doang gitu kan. Jadi dia cuma ngasih uang masak aja tiap hari, istri nggak pernah dibeliin baju, nggak dikasih tempat tinggal yang layak, itu juga nggak bisa. Ya jadi nafkah itu sandang, pangan, papan, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, dan makan yang sehat. Nah jadi jangan sekedar, nih maaf ya bukan karena aku perempuan ya, tapi ini hukumnya. Jadi nggak sekedar ngasih belanja dapur doang, nah itu salah besar ya. Kalau seandainya dia udah nggak layak pakaiannya, boleh diganti ya kan, palingan ganti pakaian berapa lah, sekali berapa ya kan, supaya rezekinya cukup berlimpah. Semoga Allah mudahkan rezekinya ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, ya bagaimana status harta gono gini jika seorang perempuan dinikahi siri? Kalau dalam Islam dapat, tapi kalau dalam aturan perdata nggak dapat ya. Ustazah, hukumnya edit wajah Gemini AI terus diupload gimana? AI itu bagian dari teknologi. Jadi teknologi kullul madaniyah al-ibahah. Segala hasil teknologi itu boleh selagi tidak melanggar syariat ya. Ustazah, kapan batasan membaca waktu zikir pagi dan petang? Zikir pagi dan petang itu dari pagi itu habis subuh menjelang syuruk atau sampai ke duha masih bisa. Zikir petang itu dari habis asar sampai maghrib itu masih bisa ya. Ustazah, oke, puasa daur itu sehari puasa full apa dari subuh sampai maghrib? Subuh sampai maghrib aja puasa, tidak boleh sampai isya. Maghrib itu wajib berbuka karena berbuka hukumnya wajib. Oke. Gaji cuma UMR, tapi saya tetap mempertahankan agar istri tidak keluar kerja di luar. Apa saya salah? Bagus, nggak masalah. Ya gaji UMR, yang penting Bapak tidak ada hutang riba. Yang khawatirnya itu adalah gaji cuma 4 juta, hutang 2 juta. Itu nggak cukup. Nah istrinya juga harus kerja kalau kayak gitu kan. Biar nggak ribut terus Pak, ya. Tapi seandainya istrinya merasa cukup, bagus, istrinya nggak bekerja dan bapak full ke istri, ya itu bagus sebenarnya ya. Oke, Ustazah, pada zaman Nabi ada puasa mutih nggak? Ya ada, kan Rasulullah itu bersabda, ya jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, ya kan? Puasa yaumul bid, puasa putih kan itu, yaum itu artinya hari, bid itu putih, hari putih, puasa yaumul bid, kemudian sholat duha dan sholat witir, ya ada itu kan dalilnya soheh. Bolehkah sholat witir dilakukan setelah ba'diyah isya? Boleh banget. Teman-teman sholat isya, lalu kemudian teman-teman ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir. It's okay, nggak masalah ya. Oke, tapi nanti kalau setelah tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Kira-kira kalau suara aku cuman segini cukup ya teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa, hei, lewat pertanyaannya geng. Ustazah,
Hukum berhijab itu wajib, Mbak. Hukum berhijab itu status hukumnya wajib ya, Mbak. Kalau nggak berhijab dosa besar ya. Ustazah, cara menghindari tetangga, cara menyikapi tetangga yang membenci kami, abaikan. Fokus kepada orang-orang yang menyukai, jangan fokus kepada para pembenci. Tidak semua orang harus menyukai kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Ya, jadi kebiasakan teman-teman onlineku, biasakan diri jangan fokus kepada orang yang membenci. Syukuri orang-orang yang menyukai, guys. Ya, Rasulullah itu banyak yang membenci, tapi Rasulullah mensyukuri sahabat yang di sekitar dia. Apakah ada orang yang tidak suka dengan aku? Ya banyak, guys. Tapi aku fokus kepada orang-orang yang menyukai dan tidak fokus kepada para pembenci. Biarkan dia dengan segala pikirannya, kita dengan segala kemajuan kita. Oke. Ustazah, kalau khatam Quran bersama apa harus 30 juz dalam satu hari? Tidak ada harus. Yang namanya khatam Quran itu sunnah ya. Ustazah, kalau kita puasa Daud terus ada tamu yang menjamu, ada orang yang menjamu kita makan, boleh dibatalkan boleh tidak, it feel free aja, bebas aja. Oke, siap Mbak Cici, Mbak Neida, aman ya guys. Oke, Ustazah, di sholat hajat kan ada doa dan zikir sujud terakhir itu dibaca dalam hati atau suaranya keluar. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, tapi kalau bahasa Indonesia ucapkan di dalam hati aja ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, sholat witir baiknya 1 rakaat atau 3 rakaat? Lah kalau dibandingkan 1 dan 3 tentu lebih bagus 3 dong. Karena 3 itu jauh lebih banyak secara kuantitas ya. Ustazah, apa betul kalau baca Al-Quran tidak boleh keras suaranya? Wah, ini kebalik, justru baca Quran itu dilafazkan seperti aku bicara sekarang untuk mengecek yang mana kho, yang mana ha, yang mana za, yang mana ha, yang mana da, yang mana so gitu. Karena kalau kita baca Qurannya tidak dilafazkan, bagaimana mungkin kita bisa mengerti tentang makhrijul huruf, kemudian makhrijul huruf, kita belum ngerti caranya, itu kan susah. Zah, hijabku on off Zah masih belum konsisten. Kalau on off justru lebih susah kita menyesuaikan dengan lingkungan Mbak. Kalau Mbak kadang-kadang buka hijab, kadang-kadang pakai hijab, itu nanti lingkungan Mbak tidak siap. Nanti Mbak jadi bingung terus. Saranku pakai aja terus sehingga lama-lama mental kita siap dan lingkungan kita siap. Lingkungan itu perlu dipersiapkan. Kadang-kadang dia attract kita untuk buka jilbab lagi. Nah, kalau kita konsisten nanti lingkungannya akan runway-nya itu slow motion ya. Jadi enak dia Mbak. Jadi landingnya itu enak gitu. Jadi kita itu kalau ingin hijrah guys, landingnya itu harus enak. Karena kalau kita on off jilbabnya, nanti lingkungan kita nggak siap. Ujung-ujungnya nanti dia bilang pakai jilbab terus atau anak santri banget kayak gitu. Jadi landingnya tuh harus mantep ya, pelan-pelan terus aja, jangan dibuka ya. Ustazah, saya ibu menyusui. Oke, iya betul Mbak Cio, ganti ya. Saya nggak bisa baca Al-Quran. Oke, sebentar. Tanpa saya nggak bisa membaca Al-Quran, mana dia tadi? Saya kalau lagi baca Quran atau nggak bisa baca Quran nih? Oh, kalau lagi baca Quran kentut. Nah, baca Quran ini banyak sekali ulama yang mengharuskan wudhu. Tetapi yang mengharuskan wudhu, tetapi kalau seandainya dia bercampur dengan bahasa Indonesia atau Latinnya boleh tanpa wudhu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya nggak bisa baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, memang wajib belajar sampai bisa. Kenapa? Karena membaca Al-Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nah, belajar aja dari Quran Latin ya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Nah, kemudian kalau teman-teman udah pandai baca Al-Quran, nanti baca Qurannya menjadi sunnah. Baca Qurannya menjadi sunnah ya teman-teman ya. Nah, kemudian mengetahui isi arti bacaan Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Jadi nggak wajib, oke?
Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Nggak apa-apa Bunda Liza, sengaja ya. Ustazah, amalan wirid buat seharian supaya tidak cemas. Teman-teman, apakah suara aku cukup? Aku sengaja ngecelin suara untuk menghemat energi aja. Apakah suara aku cukup atau aku gedein lagi, teman-teman? Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar, cukup ya teman-teman ya, cukup ya. Oke, aku sampai di mana tadi ya? Oke, cukup ya, siap. Ustazah, cukup suat typingannya, mantap ya. Oke, Ustazah, tidak, aku sehat, aman saja, aman ya. Ustazah, bolehkah datang bulan potong rambut dan potong kuku? Datang bulan potong rambut dan potong kuku nggak ada problem. Tidak ada dalil yang mengharamkan secara tegas. Oke. Ustazah, sampai kapan kewajiban ayah menafkahi anak? Sampai anak perempuan hatta yablugun nikah, sampai dia menikah. Kalau anak laki-laki sampai dia baligh. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Fadilah ayat 1000 dinar itu adalah pelapang rezeki, fadilah tahajud supaya doa kita mustajab. Kalau jamak qasar setelah 2 rakaat salam berikutnya pakai iftitah lagi nggak? Boleh pakai, boleh tidak. Iftitah itu ndak wajib, iftitah itu sunnah saja. Pada semua jenis sholat, iftitah itu ndak wajib, iftitah itu hanya sunnah saja ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Oke, bolehkah kita pakai sampo pewarna rambut? Nggak boleh ya. Kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai maskara? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Lalu kenapa kita tidak boleh pewarnai rambut? Karena dia tidak bisa dihapus dan dia permanen. Kecuali kalau dia adalah henna. Henna itu adalah pewarna rambut yang ada di Mekah yang dia masuk ke dalam batang rambut. Tapi kalau warna rambut kayak teman-teman pergi ke salon itu jangan. Yang sudah pernah melakukan jangan lakukan lagi ya. Oke, aman ya. Sayyidul istighfar ya, mengampunkan dosa dong Mbak Ayu Ceria, namanya istighfar. Ustazah, kalau puasa mutih apa cuman minum air putih dan susu putih? Oh tidak, ya seperti puasa biasa aja. Cuman harinya adalah di 3 hari di pertengahan Ramadan, di pertengahan setiap bulan. Nanti aku ingatkan jika udah masuk puasa Yaumul Bid. Yang penting teman-teman follow aja akun aku, aktifkan lonceng dan videonya. Nanti kita akan ingatkan terus setiap bulan jika ada puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, oke, aman ya. Pakai henna, kalau henna nggak masalah. Kalau henna itu dia masuk ke dalam kuku nggak masalah. Sebenarnya kutek pun nggak masalah sih, karena kutek itu bisa dihapuskan, dia ndak semi permanen. Jadi kutek itu nggak masalah, cuman kutek itu harus dihapus setiap mau berwudu. Itu aja problemnya gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, untuk hati cemas, kalau teman-teman cemas, doanya hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Oke, aman ya. Ustazah, apa panggil-panggil pagi-pagi? Doa kunut yang pendek nggak ada. Kalau nggak hafal kunut, nggak kunut juga nggak apa-apa. Udah pada mandi belum guys? Curiga aku udah mandi pagi, aku udah seger. Teman-teman masih pakai daster, bolong pula tuh. Woi, udah mandi belum? Mbak Oma, udah mandi belum Mbak Oma? Curiga aku. Woi, mandi sebelum adzan subuh ya guys. Belum, Mak, Jang. Mandi pun aku suruh juga. Mandi guys. Woi, mandi. Mandi ya, mandi sebentar Zah, apa pula sebentar. Belum mandi, sunnah mandi sebelum subuh. Masa kalah dengan aku anak muda geng. Aku anak muda guys, aku mandi sebelum subuh. Belum rohku ditiup aku udah mandi sebelum subuh guys. Kalau lebay ya. Kayak gitu guys. Kayak gitulah ya. Ustazah, oke. Oke, apa dosa suami takut istri? Ya enggak, suami harus takut lah sama istri. Bukan dia takut, tapi bentuk dia menghargai istri. Ada-ada aja pun si kawan ini, suami takut istri takut suami, wajar. Ya wajar itu justru karena dia menghargai pasangannya ya. Ustazah, oke, sebentar ya.
Oke, aman ya. Ustazah, apakah setelah sujud sahwi harus baca tahiyat akhir lagi? Apa langsung salam? Langsung salam aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Mandinya jangan jam setengah 4, siap, aman ya. Ustazah, kalau tato alis nggak boleh. Karena tato alis itu dia merubah dalam jangka waktu yang lama ya Mbak. Oke. Ustazah, tahajud tanpa witir sah nggak Ustazah? Sah, nggak ada masalah. Cuman sayang Mbak, karena witir itu sunnah muakkad Mbak. Sementara tahajud itu sunnah ghairu muakkad. Jadi kalau teman-teman bangun menjelang azan subuh, daripada witir lebih baik, daripada tahajud lebih baik witir guys. Oke. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, yang jauh dari rumah sudah azan, kita sholat, nggak apa-apa. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Ya, silahkan sarapan ya Mbak. Oke. Ustazah, kenapa sulit sekali untuk sadar dari tidur? Coba buka alarmnya kuat-kuat, taruh di atas lemari ya. Taruh di atas lemari, nanti pas kita bangun sebel kita akan ambil alarm di atas lemari, baru kita nggak ngantuk lagi ya. Itu cuma soal pembiasaan aja ya. Pembiasaan aja ya. Ustazah, setelah tahajud doa dulu atau witir dulu baru doa? Setelah tahajud doa atau tahajud witir baru doa, itu bebas. Karena doa dan zikir itu tidak termasuk ke dalam salah satu yang rukun sholat. Jadi posisinya di mana terserah ya. Oke, zikir al-jabbar itu banyak sekali. Kalau teman-teman mau itu supaya menghindarkan agar kita tidak terzolimi ya. Ustazah, kalau witir dilaksanakan habis isya boleh nggak? Boleh ya. Jadi teman-teman boleh sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Mimpi berhubungan badan, apa harus mandi wajib? Tentu jelas ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sudah pakai alarm tetap nggak bisa. Coba baca ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala nusratis sariatik. Doa supaya mudah ibadah ya. Karena kesulitan dalam ibadah harus teman-teman berdoa ya. Harus berdoa ya teman-teman ya. Karena kalau tidak, Allah lah yang akan membantu kita dalam ibadah. Oke, suaraku gimana? Ini mikrofonku hidup nggak? Hidup ya teman-teman ya. Mikrofon hidup kan? Aman ya. Ustazah, adik ipar belum nikah, tidak mau menjual rumah warisan. Dibicarakan karena warisan itu adalah harus dibagi supaya tidak ada kemubaziran. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke, aman ya. Sholawat itu dibaca kapan aja nggak masalah ya. Ustazah, oke. Kodam itu ada nggak? Gimana kalau percaya dengan kodam? Syirik ya. Percaya dengan kodam adalah bagian dari kesyirikan ya. Jangan teman-teman ikuti hal-hal yang seperti itu ya guys. Jangan teman-teman ikuti cek kodam kayak gitu ya guys. Ya, cek kodam, cek dompet, nggak usah teman-teman. Itu syirik ya. Nggak boleh ya teman-teman ikutin hal-hal yang seperti itu ya guys. Oke, nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Bentar ya. Kalau laki-laki panjangin rambut dalam agama Islam nggak jadi masalah. Cuman kalau dia sholat rambutnya nggak boleh kalau dia sholat rambutnya nggak boleh diikat, itu aja ya. Ustazah, buka aura nggak boleh. Nggak ada buka-buka aura ya guys. Nah, cukup buka aura dengan cara hargai orang lain, jaga wudhu 24 jam. Kemudian jangan cepat sakit hati, jauhkan diri dari kesombongan. Maafkan segala luka, maafkan orang lain, nanti auranya kebuka tuh. Oke, auranya kebuka tuh ya.
Usahakan jaga wudhu 24 jam supaya teman-teman mati dalam keadaan syahid dan hidup bersih ya. Ustazah, kalau mau sholat witir langsung bisa nggak sholat isya tanpa sholat sunnah ba'diyah isya? Bisa, tapi sayang mbak, karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad mbak. Sementara sholat sayang kalau nggak dikerjakan ya. Sayang kalau nggak dikerjakan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih baik jangan tinggalkan ba'diyah isya. Ada beberapa sholat yang tidak usah teman-teman tinggalkan, yang hukumnya sunnah muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu jangan tinggalkan guys, jangan tinggalkan. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, nggak bisa Mbak Lina. Kalau nggak tahu jumlahnya nggak bisa Mbak Lina. Oke, nah itu adalah yang mesti kita lakukan kalau seandainya kita mau lebih baik. Itu menyempurnakan sholat fardu kita. Oke, kalau 2 rakaat sebelum subuh boleh, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Kalau 4 rakaat lebih bagus ya. Tidak tinggal sunnah muakkad ustazah, mantap ya. Itu dia ya. Kalau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada, tapi dia sunnah ghairu muakkad. Dia tidak sunnah yang sangat dianjurkan. Dia macam sunnah juga sih guys. Cuman ya ngomongnya ya, sunnah ghairu muakkad tuh ya. Sunnah ghairu muakkad itu sunnah yang tidak mendekati wajib. Nah, kalau sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib ya teman-teman ya. Nah ini dia ya. Oke. Ustazah, istri punya tabungan tapi bilang suami dapat pinjaman orang lain supaya dapat ganti. Tidak usah, kalau dia minjam ya ganti ya, ini uangku, udah nggak perlu berdusta ya mbak. Ustazah, apakah sholat qobliyah ini sebelum azan apa sesudah azan? Yang namanya qobliyah itu azan dulu mbak. Ya azan dulu baru qobliyah. Contoh qobliyah zuhur, azan zuhur dulu baru qobliyah. Ya azan subuh dulu baru qobliyah, kayak gitu ya. Nah yang namanya qobliyah itu teman-teman azan dulu ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke, duri mati lampu mendadak, biasalah mati lampu namanya dunia, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke sebentar. Kalau tahajud jam 2 atau jam 3, besoknya suka pusing kepala. Ini mbaknya berusaha tahajud nih guys ya. Gimana solusinya? Gini Mbak Susi, Mbak kalau pemula jangan tahajudnya jam 2 malam dulu mbak. Mbak tidur dulu, azan subuh di tempat mbak jam berapa? Misalnya azan subuh di tempat mbak jam 4.30, mbak bangunnya jam 4. Deket-deketkan aja azan subuh, ndak apa-apa. Ya pemula kan sering aku bilang jangan bangun jam 2 langsung gitu. Bangun jam 2 tertidur, terbangun lagi sholat subuh, sakit kepala guys. Atau resikonya bangun jam 2 tidur lagi bablas subuhnya. Jadi untuk pemula tahajud itu deket-deket azan subuh aja dulu. Misalnya azan subuh jam 4.30, teman-teman bangun jam 4 atau 20 menit menjelang azan subuh. Ya, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Aku aja tahajudnya masih deket azan subuh kok teman-teman ya. Nah kecuali kalau teman-teman yang siangnya nggak punya banyak aktivitas, siangnya bisa tidur, bolehlah tuh bangun jam 2 ya. Lagian dekat azan subuh masih wilayah afdol kok untuk tahajud ya. Semoga membantu Mbak Susi ya. Nah tapi kalau bangunnya setengah jam sebelum azan subuh, misalnya tahajudnya jam 4 gitu kan, kalau masih ngantuk juga itu biasa, tapi itu udah cara yang paling gampang ya. Ustazah, sholat hajat zikirnya astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih boleh Mbak Tiara, itu doa minta ampun ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar tiap hari di akun ini, semoga betah ya belajar di akun ini ya.
Ustazah, kalau berdoa niat wudhu di dalam kamar mandi, boleh nggak? Boleh nggak? Sholatnya tempat wudhu. Kalau baca doa di dalam kamar mandi, misalnya nih masuk WC kan baca doa, keluar WC baca doa, bangun tidur baca doa, ya kemudian bangun tidur, mau cebok baca doa gitu kan. Nah kalau di kamar mandi itu tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Ya, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kalau kita bacanya di dalam kamar mandi, tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati ya. Oke, siap Mbak atau kata ya. Gimana caranya menghadapi masalah yang udah di ujung tanduk? Semua masalah itu ada jalan keluarnya. Belum tentu dia udah ujung tanduk. Jangan-jangan tuh pikiran kita aja. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Tenang, fokus kepada solusi, jangan fokus kepada masalahnya ya. Saya sering vertigo. Gimana ya? Vertigo itu bisa disembuhkan ya. Jadi nanti bisa bertahan sebentar. Kita ada madu yang bagus banget untuk vertigo. Oke. Vertigo itu sakit ya, pusing ya. Nanti sholatnya baring aja Mbak. Oke. Salaman sama suami setelah sholat, habis itu mau sholat sunnah, apakah harus wudhu lagi? Bersentuhan dengan suami itu membatalkan wudhu atau tidak? Mungkin itu pertanyaannya ya. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan batal, Imam Syafi'i mengatakan batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke, aman ya. Zakat mal bisa dibuat bangun masjid nggak? Nggak boleh. Yang namanya zakat itu harus untuk orang. Tidak boleh untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid mah namanya adalah wakaf ya. Ustazah, jempol saya sakit, kadang-kadang tiba-tiba seperti kram, bertahan, itu biasa. Itu namanya kram, sendi, dan kesemutan. Nah nanti teman-teman boleh ke madu akasia kita ya. Benar Ustazah, kalau vertigo sholatku duduk boleh, baring boleh. Shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Lagi haid boleh baca zikir pagi dan petang nggak? Ya boleh dong, kan itu cuman zikir, nggak apa-apa ya. Kalau sholat taubat, apakah akan dimaafkan dosa yang diperbuat? Apakah tetap akan dihisap? Kalau Allah sudah memaafkan, tidak ada hisap atas kita. Ya, tenang aja ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa-dosa kita. Tenang aja, nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Lakukan sholat sunat taubat, jangan ulang lagi kesalahan. Bahkan Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat, iya kan? Nah, Shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan. Nah itu boleh sholat dalam keadaan duduk ya Mbak, nggak masalah. Jadi dalam dalil lain dijelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Yang lalu biar berlalu Mbak, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Insyaallah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kita, membenci kita seberapapun dosa-dosa kita. Tenang aja, bismillah ya. Saat di raudho selesai sholat, angkat tangan untuk didoa, dimarahi askar, dibilang syirik, doanya pada Allah. Oh, saat di raudho itu doanya jangan menghadap ke kuburan. Itu makanya dia bilang syirik. Jangan menghadap ke makam. Jadi ketika sholat, setelah selesai sholat, seperti yang aku jelaskan, ketika teman-teman sholat 2 rakaat di raudho, berdiri, angkat tangan, lihatnya ke depan. Ya, nggak mungkin dia bilang syirik, karena raudho itu tempat kita berdoa. Maybe ini menghadapnya ke makam, ke kuburan, nggak boleh. Jadi sholat di raudho menghadap ke kiblat, doanya menghadap ke kiblat ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah mengaji di HP saat haid? Boleh. Ustazah, Oke gitu ya. Link Telegram aku nggak ada. Saya
Saya sholat duha jam 8, oke. Boleh nggak nunggu suami berangkat kerja? Jam 8 boleh. Waktu sholat duha itu adalah 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke. Nah, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat ya 2 2 2 2 2 2. Kayak sholat subuh aja ya, kayak sholat subuh aja. Oke. Nah, rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca duha. Kalaupun enggak apa-apa. Yang penting sholat kayak biasa. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, saya kaki sakit, saya pengen sholat duduk, itu gimana? Nggak apa-apa, sholat di kursi nggak apa-apa. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janb, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalqian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Bolehkah habis wudhu dilap mukanya? Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudhu mengering di wajahnya. Tapi itu tidak menjadi sunnah bagi kita. Tidak semua perbuatan Rasul menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah itu makan 3 jari. Apakah kita harus 3 jari? Tidak. Rasulullah itu memanggil istrinya Siti Humairah. Apakah para suami harus memanggil istrinya Siti Humairah? Tidak. Rasulullah itu membiarkan air wudhu mengering di wajahnya. Apakah menjadi sunnah buat kita? Tidak. Oke, boleh aja dilap. Ustazah, hukumnya gimana suami udah meninggal 1 tahun tapi belum ada tahlilan? Tahlilan gak wajib. Oke, Ustazah sholat duha jam 8, nanti jam 9 sholat lagi. Boleh, sepanjang waktu duha. Ya, siap Mbak Reza, Mbak Nada. Contoh kita jualan di kedai, kita sholat duha. Salam kanan, salam kiri ada orang belanja. Terus kita ladenin orang belanja. Terus salam kanan, salam kiri lagi. Terus orang belanja lagi atau tidur, nanti pengen sholat duha lagi. Boleh berkali-kali Mbak Siva, aman ya. Ustazah, oke aman ya. Nah, jadi boleh aja sholat duha itu berkali-kali, terpapar sepanjang waktu duha ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Gimana caranya agar ibu memaafkan? Sedangkan kita sudah minta maaf. Oh, kalau kita udah minta maaf udah aman ya. Tinggal bakti kepada ibunya, tanyakan kabarnya, buatkan tehnya kalau pagi-pagi. Ya ma, mungkin ibunya masih baper, tapi pada dasarnya setiap ibu mau kok memaafkan anaknya ya. Ustazah, sholat duha 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Boleh 2-2, boleh langsung 4. Kalau sholat duha langsung 4 rakaat, tidak pakai tahiyat awal ya. Nah, misalnya nih sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Ayat pendeknya bebas aja. Ayat pendeknya bebas aja ya. Ustazah, sholat taubat terus diulangi lagi dosanya. Usaha untuk tidak melakukan lagi. Taubat itu harus ada usaha untuk tidak melakukan lagi ya. Ustazah, sholat taubat diulang udah ya. Ustazah, sholat duha 12 rakaat. Apakah setiap 2 rakaat harus niat lagi? Ya dong, kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat taubat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Ustazah, oke, dia kayak gitu dia. Rokaatnya bebas aja. Ayat pendeknya bebas aja ya. Oke, Ustazah, utamakan haji atau umroh atau biaya sekolah anak, biaya sekolah ya. Ustazah, oke, kita mau mutusin pacar selingkuhan tapi jadi bermusuhan. Kita mau mutusin pacar selingkuhan tapi jadi bermusuhan. Mbak selingkuh, selingkuh atau pacaran nggak boleh. Putuskan saja sesuatu yang mendatangkan kepada dosa. Anak muda guys ya. Oke. Siap.
Oke, pacaran itu mendatangkan kepada dosa, putuskan saja. Oke, Ustazah, oke, doa untuk orang tua yang telah meninggal. Itu gimana? Bebas aja, baca doa pakai bahasa Indonesia aja setiap habis sholat, atau boleh kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam, doakan pahalanya untuk dia. Setiap baca Quran, doakan untuk dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Atau ya Allah, atau boleh sholawat mendoakan dia, atau boleh baca Al-Fatihah